Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kembali lagi hadir dalam acara Product of the Week kali ini. Apa sih Product of the Week? Program Katalog Pro ini. Jadi program Product of the Week ini akan kita ulas setiap minggunya dari produk-produk arsitektural atau yang lainnya yang sudah ada di dalam Katalog Pro. Hari ini kita akan membahas salah satu produk unggulan dari Demix. Nanti ada perwakilan Demix yaitu Bu Fitri dan juga Mbak Frisil. Saya akan menyapa dulu Mbak Frisil. Halo Mbak Frisil, apa kabar? Halo, how are you? Sehat. Selanjutnya dari Demix diwakili oleh Bu Fitria. Halo, selamat siang Bu Fitria. Selamat siang Mas Bayu. Jadi kita akan bahas khusus hari ini tentang C5, Demix C5, perekat slab yang berukuran besar, biasanya untuk granit, HT, marmer alam maupun slab besar lainnya. Yang kita peruntukkan memang untuk berukuran di atas 1 kali 1 meter persegi. Kita produk mortar instan pertama yang bersertifikat VOC free dan juga berstandar internasional. Jadi kita karena di Indonesia ini memang tidak ada standar SNI-nya belum ada untuk produk mortar instan, jadi kita mengacu kepada standar internasional, which is itu adalah IEN. Saya langsung masuk ke topiknya kita tentang perekat slab berukuran besar. Nah, ini biasanya visual yang orang nikmati gitu ya, clean, besar gitu ya, kesannya luxurious, tapi kadang mungkin orang nggak lihat apa yang ada di baliknya gitu ya. Di baliknya nih sebenarnya biasanya yang main kotor-kotor. Nah ini Demix tuh mainnya kotor-kotor nih Mas Bayu, Mbak Prisil. Jadi saya jelaskan sedikit, biasanya kalau tadi arsitek itu melihat dari atasnya saja, kalau sipil itu melihat dari bawah. Nah itu Demix itu kalau dalam hal perekat slab berukuran besar itu kita berada di tengah-tengah gitu ya. Jadi bagaimana keindahan yang tadi yang ada di atas itu juga bisa dinikmati dan bertahan lama. Nah nanti dalam hari ini mungkin kita akan banyak bahas, saya sharing sedikit tentang, ya kita ngobrol-ngobrol lah ya, tentang bagaimana produk ini yang punya teknologi, tapi kemudian butuh pengetahuan juga dari kita sebagai praktisinya atau yang mengimplementasikan bahwa produk yang sudah dibuat dengan baik ini juga butuh human touch, bagaimana produk yang baik ini juga bisa hasilnya juga maksimal gitu. Kenapa sih slab yang berukuran besar itu membutuhkan perekat yang khusus gitu? Jadi ada beberapa hal yang mendasar bahwa slab berukuran besar itu sudah pasti besar. Biasanya di atas 1 meter persegi per lembar. Nah, kalau dia besar, biasanya itu jangka waktu aplikasinya itu akan butuhnya waktunya lebih panjang daripada kita bayangkan kita pasang keramik granit yang ukurannya cuma 30-30 atau 40-40 atau 60-60. Iya, kalau udah tilenya besar 1x2, 1x3, 1,5x3 itu udah pasti waktunya lebih panjang. That's why kita butuh produk yang memang yang bisa mengantisipasi hal tersebut, jadi tidak cepat kering gitu ya. Jadi kemudian tidak cepat kering ini mengacu kepada waktu dia digelar, kemudian berapa puluh menit kemudian dia bisa tetap nempel, tapi nempelnya dengan standar IN-nya harus bisa masuk gitu. Jadi kalau cuma nempel pun oke, nempel, tapi nempelnya tuh sekuat apa gitu. Nah itu yang perlu di-track. Nah selain daripada itu biasanya pertanyaannya, wah perekatnya pasti butuhnya banyak nih gitu ya, mahal, ya, resiko ya biasanya kalau beli tel yang mahal masa nanti malah copot dan sebagainya. Nah tapi kita juga memperhitungkan di sini bahwa dengan demikian produk ini harus didesain punya coverage yang lebih efisien, lebih luas. Nah ini disinilah butuh produk yang punya teknologi. Biasanya yang besar itu juga pasti berat. Kalau kita hitung-hitung rata-rata mungkin kalau yang tel ukuran yang ada di market itu satu lembar itu bisa di atas 80 kilo. 80 sampai 150 kalau saya tahu ya. Dengan demikian itu butuh perekat yang memang bisa menempel dengan maksimal. Kemudian juga yang pasti tidak
boleh melorot. Jadi harus melewati namanya tes slip resistant. Nah, selain daripada itu, biasanya begini, kan ini kan tile yang besar nih baru-baru nih mulainya nih. Kalau dulu kan masih tile kecil-kecil gitu ya, sekarang maunya yang besar-besar. Berarti kan ini menggantikan. Biasanya kalau udah mau ganti males bongkar gitu kan. Ataupun misalkan temboknya yang biasa ya, temboknya semen board ataupun ada perubahan rencana ataupun perubahan desain gitu, mau diganti pakai slab yang besar. Jadi produk perekat ini juga harus bisa mengantisipasi ini. Bukan lagi perekat yang hanya bisa nempel di dinding plester ataupun dinding bata. Tapi bisa fungsional, menempelnya bisa di mana aja, mau di permukaan kaca, kayu, besi, semua harus bisa gitu. Kemudian juga paling penting adalah tile yang berukuran besar, aspek teknikal dari perekat tile-nya harus luar biasa. Kalau saya bilang harus luar biasa. Karena kalau nggak luar biasa, keindahannya nggak dapet. Udah masang bagus-bagus, yang ada malah jatuh karena perekatnya pecah ataupun perekatnya retak gitu ya. Jadi itu sih, ataupun tidak nempel gitu. Yang ada nanti orang di bawahnya nanti malah kena dan itu berbahaya gitu. Bu, jadi, tapi kan boleh tanya Bu, ini kan marmernya ekstra khusus untuk yang ekstra besar dan berat nih Bu. Nah, kalau boleh tahu itu ada dari Ibu sendiri dari Demix itu maksimalnya berapa Bu? Untuk besarnya, ukuran besarnya dan ukuran beratnya? Jadi memang kita ada standarnya, tapi kalau saya lihat kita bisa sampai menahan sampai dengan, jadi ukurannya kita itu kurang lebih sampai 30 kilo per meter persegi. Jadi 30 kilo per dia jadi 100 tile yang ukurannya 160 kilo per lembar itu kita masih bisa cover. Itu rata-rata kira-kira ukuran berapa tuh Bu? Ukuran kalau yang saya tahu yang paling besar itu saat ini ada di market 1,6 kali 3,2 meter. Dia ukurannya beratnya bisa sampai dengan 140 sampai 150 kilo. Tergantung ketebalan. Berarti ada yang masih bisa cover ya? Iya, masih bisa cover. Nah, yang paling utama lagi sebenarnya perekat tile yang ekstra besar ini dia harus punya fleksibilitas. Jadi gini, fleksibilitas ini kalau tile yang kecil-kecil itu masih ada nut keramik ataupun granit yang bisa fungsinya untuk biar fleksibel. Jadi waktu bangunan itu bergetar, biasanya kalau tile yang kecil tuh masih aman gitu loh, karena dia ada nut. Jadi kayak expansion joint gitu ya. Tapi kalau yang tile yang sudah besar, nutnya semakin kecil. Iya betul. Nutnya malah nggak mau kelihatan, mau desainnya kan maunya seamless gitu ya, borderless. Nah kalau udah begitu, terus yang membantu untuk fleksibilitas waktu terjadi pergerakan struktur atau pergerakan bangunan ini siapa? Nah inilah tile adhesif yang untuk khusus yang besar ini butuh fleksibilitas. Nah, jadi nggak boleh yang rigid. Karena kalau dia rigid, berarti itu tile adhesif bisa, tile adhesif itu akan retak. Kalau tile adhesifnya retak, bayangkan tile-nya pasti copot. Kalau dia di dinding, itu perekat di bawahnya retak, pasti dia akan jatuh. Kalau dia untuk lantai, kalau perekatnya retak, itu nanti bisa jadi kopong. Atau popping ya Bu ya? Atau iya, kita sebutnya loss bonding. Tapi biasanya istilah popping ini memang untuk tile yang kecil-kecil. Nah, istilah popping itu sendiri sebenarnya terjadi juga karena perekatnya juga yang formulasinya kurang cocok untuk mengantisipasi susut muai yang ada di dalam. Gitu. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang ada itu, Demix punya perekat granit atau HT yang berukuran besar. Jadi sistemnya cukup diskret, dulu dikasih perata lantai kurang lebih biasanya 1 cm, kemudian baru dipasang perekat HT ataupun slab besarnya. Nah produk ini biasanya juga kita lengkapin dengan nut yang khusus untuk mengisi celah yang sempit. Jadi tadi saya bilang kalau udah maunya besar kan dia pasti nggak mau terlalu banyak garis-garis gitu kan. Jadi sudah dia juga berarti harus pakai tile grout yang juga memang bisa mengisi celah yang paling sempit. Berapa tuh Bu?
Minim. Kenapa? Celah yang paling sempit yang Ibu maksud. Kita punya yang Demix D3 tile grout easy flow itu dia bisa celah sempit 0,2 sampai 3 mili. Jadi normally tile adhesive yang tile grout yang ada di pasaran saat ini tuh dia harus di atas 1 mili. 1 sampai 3 mili. Tapi kalau Demix kita buat yang khusus 0,2 sampai 3 mili. Oh, berarti kecil banget ya, Bu ya? Kecil banget. Jadi dia sistemnya itu easy flow sehingga dia mengisi celah yang paling sempit sekalipun. Kalau dia tidak easy flow, nanti mengisinya natnya hanya di permukaan, tapi di bawahnya tidak terisi. Oh iya ya. Oke. Ibu mungkin ada video aplikasinya Bu untuk cara aplikasi C5 ini? Ada. Saya yang ada pertanyaan itu kan kalau mortar itu kan sangat erat kaitannya dengan human kan yang Ibu bilang, dengan para tukang di lapangan, kadar untuk mencampur airnya gitu. Itu sangat berpengaruh kan untuk airnya ya Bu ya? Betul. Jadi memang di dalam bag itu kita selalu ada rekomendasi untuk kebutuhan airnya. Jadi satu sak ini butuh airnya berapa banyak gitu ya. Nah, itu juga penting harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan kebanyakan air itu nanti akan bisa mempengaruhi bondingnya, akan mempengaruhi kerekatannya. Kalau terlalu encer kan mungkin bisa jadi nggak yang harusnya nempelnya baik malah jadi tidak, malah jadi keenceran gitu kan. Yeah. Terus tapi kalau misalkan kekurangan air bisa jadi workability-nya malah nanti akan sulit gitu, kesep gitu ya. Jadi yang begitu. Jadi memang itu penting banget sih. Nah ini saya juga share tentang kita pernah aplikasi juga tile yang berukuran 1,6 kali 3,2 meter. Sebenarnya ketebalan mortar yang Ibu rekomendasikan kalau untuk slab besar ini berapa sih Bu? Semakin besar slab itu butuhnya akan semakin tebal. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh yang 1,6 kali 3,2 ataupun 1 kali 2 meter ke atas itu butuhnya ketebalannya 6 mili. Normally dia 3 mili. Kalau yang tile-tile yang kecil gitu ya ukuran 40-40, 50-50 itu 3 mili, 3-4 mili. Tapi memang paling penting yang sering kali terjadi kan kita menteoritiskan bahwa 3-5 mili. Yang sering kali terjadi banyak kesalahan itu adalah lantai kerjanya belum ready. Belum rata gitu ya? Iya, lantainya belum rata. Jadi akhirnya ya udah perekatnya dipakai buat ngeratain lantai. Jadinya ya costly kan, jadi tebal. Yeah. Gitu. Padahal sebenarnya produk yang perekat ini kan tadi konsepnya tidak perlu tebal, yang penting materialnya minimum tapi hasilnya maksimum karena formulasinya sudah baik gitu. Iya betul. Berarti yang 3 sama 6 mili itu mereka itu pakai roskam yang beda-beda juga ya Bu ya? Iya betul. Jadi memang setiap alat bantu untuk mengatur ketebalan itu kalau saya bisa share di sini ada rekomendasi nih kalau ketebalan aplikasi di sekitarnya 7-9 gitu. Jadi yang 4 mili pakai roskamnya yang apa. Jadi roskam itu memang alat bantu kita supaya juga bisa pemakaian materialnya efisien. Selain daripada itu, sebenarnya roskam itu juga membantu supaya material yang terspreading di baliknya tali itu merata. Karena biasa biasa tukang kan begitu ya. Kadang mereka ngaplikasi tali itu kayak pakai spot gitu, 1, 2, 3, 4 gitu. Habis itu ditempel aja gitu kan. Nah apa yang terjadi, walaupun material mortarnya bagus, tapi kan pasti ada permukaan yang bolong. Nah itu rentan tuh terhadap dia bisa begitu kejatuhan, kopong, jadi akhirnya bisa pecah. Talnya bisa pecah karena nggak padat bawahnya. Jadi makanya pemakaian roskam itu juga penting.
Gitu. Oke, berarti harus merata ya Bu ya pakainya ya? Harus merata. Oke. Bu, tadi kan ini kan DMX C5 ini fleksibel ya Bu ya? Iya. Itu ada elongitasnya berapa Bu? Jadi begini, ini standar fleksibilitasnya. Ini tabel yang di sebelah kiri ini adalah standarnya IM yang kita jadikan benchmark terhadap produknya kita. Kalau elongitas itu sebenarnya Mbak Priscil, kalau saya boleh bilang lebih mengacunya kalau kita sebagai pabrikasi ya ataupun technical di mortar instan, kita lebih mengacunya kepada waterproofing biasa kalau elongasi. Itu adalah beda istilah ya Bu? Tarik sepanjang apa dia nggak putus. Ini masih bisa balik gitu ya? Ya, tapi kalau perkatal yang itu lebih cocok termsnya adalah deformability. Deformability ini mengacu kepada apakah si perkatalnya ini akan mengalami perubahan bentuk atau tidak waktu terjadi guncangan ataupun perubahan struktur. Nah, yang tadi yang saya bilang kalau dia sudah nutnya jarang-jarang, kecil-kecil, terus di baliknya itu perekatnya tidak fleksibel, begitu ada guncangan, begitu ada pergerakan struktur, kalau tal adhesifnya tidak fleksibel itu akan pecah, retak. Tal adhesifnya ya. Yeah. Tal adhesifnya kalau pecah itu dia tidak akan nempel dengan talnya. Jadi kita ngikutin standarnya S1 atau S2 gitu ya. Jadi kalau yang memang heavily dia bergetar, biasanya kita udah harus naikin standar produknya. Tapi kalau masih yang kebutuhannya normal-normal aja, getarannya kita masih bisa pakai standar S1. Jadi ini makanya tuh kelasnya produk C5 ini, title-nya kelasnya ini seperti CC mobil dan speknya itu adalah C2 TE S1. Jadi tadi yang mengacu kepada deformability atau yang deformability ataupun kefleksibelan itu kita S1. Makanya lahirlah si S1 itu karena dia sudah lolos deformability test. Kira garansi berapa lama Bu? Ada garansi nggak sih? Gini, kalau produknya sendiri kita menggaranti dengan kita punya tadi hasil pengetesan dan juga tentunya dengan pendampingan supervisi. Tapi kalau dalam hal yang terjadi itu kadang orang bertanya ada garansi pemasangan nggak? Nah, sekarang masalahnya kita menjual produk ini kan biasanya kita lepas ada ya? applicator, kita nggak menjual terpasang, tapi kita ada preferred applicator yang sudah kita latih. Jadi biasanya nanti dalam berurusan dengan project kita bisa kerjasama. Kalau memang dibutuhkan untuk garansi, panjang memang aplikasinya tepat, kita juga berani menggaransi memang produk kita juga tidak aneh gitu loh. Kecuali memang ada hal-hal force major lah ya kadang human error apapun. Berarti untuk bisa dapetin DMX ini itu kita bisa direct langsung ke DMX sendiri atau memang harus melewati aplikator atau distributor Bu? Ada beberapa macam jalur, tergantung dari segmennya. Jadi kalau segmen yang memang yang high rise building gitu ya, yang memang yang sudah besar-besar itu kita biasanya memang ada kesepakatan khusus dengan developer ataupun dengan Mencon. Tapi kalau yang memang retail itu kita sudah tersedia di modern market seperti Mitra 10 dan juga ada Bu ya? Sudah ada. Mitra 10, Depo Bangunan dan juga beberapa supermarket seperti bahan bangunan dan juga di toko-toko tradisional. Pokoknya tinggal lihat aja mortar yang backgroundnya paling ngejreng sendiri warna merah itu pasti DMX Bu ya? Iya. Soalnya saya perhatiin belum ada nih warna merah. Oke. Kita juga Tokopedia Mas Bayu. Oh di Tokopedia juga ada? Tokopedia juga ada. Oh itu let's say kita mau konteksnya untuk sebuah project besar gitu. Ya. Itu kemungkinannya bisa kita belanja di Tokopedia gitu. Atau memang itu dikhususkan untuk retail dan homeowner biasanya Bu? Kalau di Tokopedia kebanyakan untuk retail dan homeowner. Oh, oke. Iya.
Bu Fitri, kita masuk dulu ke sesi pertanyaan di kolom chat, Bu. Ada pertanyaan juga dari Ibu Fritz. Untuk produk C5 ini, apakah ada maksimal ketinggian pemasangan aplikasi filenya, Bu? Untuk produk ini tidak ada ketinggian yang kita batasi. Jadi biasanya begini, biasanya kalau orang masang itu ketinggian itu ngaruhnya lebih kepada dia punya, kalau produknya kita tadi kan sendiri sebenarnya slip resistance-nya 0. Terus daya rekatnya juga bisa sampai dengan 5 Newton per cm persegi gitu ya. Jadi itu cukup menempel. Cuma dalam pelaksanaannya itu biasanya applicator pasti dia memperhitungkan security dan keamanannya. Jadi biasa mereka ada alat bantu yang namanya angkur. Nah biasa dia tetap pakai alat bantu itu. Gitu. Kalau udah apalagi makin tinggi dia akan makin daripada resiko ya sudahlah gitu kan. Gitu. Di sini juga ada pertanyaan dari Pak Ronald juga sama seperti yang tadi kita sudah tanyakan mengenai jenis volume air, apakah mempengaruhi mutu dari C5 itu sendiri dan jenis airnya juga seperti itu, Bu. Ya, kalau tadi air seperti yang kita sudah discuss ya sama Mbak Priscil, kalau kebanyakan air pasti mempengaruhi kerekatannya karena tambah encer. Kalau dia kekurangan air pasti sulit untuk diaplikasi, bukannya malah tambah nempel, bahkan nggak terspread dengan luas gitu loh. Ada pertanyaan lagi dari Pak Evan Supandi nih, Bu. Apa kelebihan utama dari Demix C5 ini dibandingkan dengan merek lainnya? Dan berapa lama ketahanan masa rekat tersebut pada dinding miring ataupun plafon, Bu? Oke, jadi kelebihannya tadi kalau saya simpulkan ada 2. Yang satu adalah mengikuti standar internasional atau IN, yang tadi tesnya banyak banget gitu ya. Jadi bikinnya tuh susah lah, katanya sih susah gitu ya. Tapi jualannya kayaknya lebih susah ya Mas Bayu. Jadi itu satu, karena walaupun kita produknya dari lokal, tapi karena di lokal itu belum ada standar SNI untuk mortar instan. Jadi kita mengacu kepada internasional standar. Nah itu yang membedakan kita dengan yang lain. Jadi itu satu. Yang kedua, kita juga punya sertifikasi VOC free. Jadi VOC free itu adalah volatile organic material yang kita pakai, itu kita pastikan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yang bisa mengganggu kesehatan orang waktu bikin, waktu produksi, waktu tukang aplikasi, maupun waktu kita tinggal di dalamnya. Jadi biasanya bahan-bahan berbahaya ini nanti dia akan bercampur sama udara, nanti akan banyak masalah ya. Ya sekarang kan lagi sensitif banget juga ya health concern ya. Jadi itu juga penting sih. Jadi itu yang secara garis besar membedakan kita dengan produk yang lain. Kemudian ketahanan apa tadi Mbak Ziza? Ketahanan untuk daya rekatnya, Bu. Ketahanan masa rekatnya terhadap dinding miring ataupun plafon. Oke. Jadi ketahanan atau daya rekat itu tidak ada umurnya. Jadi tidak expired. Once memang produk itu sudah bagus, nempelnya sesuai dengan standar yang kita anut, itu dia akan nempel. Nah biasanya yang terjadi kan orang bilang oh makin lama makin, tadinya awal-awal bagus nih, terus lama-lama melorot, retak atau lama-lama jatuh gitu kan. Nah itu pasti dari awalnya sudah kurang tepat formulasi produknya. Di sini ada pertanyaan dari Pak Dadan, Bu. Kalau untuk VOC free-nya itu standarnya dari mana, Bu? Karena menurut beliau mortar adalah bahan kimia yang pasti ada mengandung VOC-nya juga, Bu. Tergantung. VOC free-nya ini bisa datang dari macam-macam. Nah, kadang begini, ada produk-produk yang diambil dari waste dari satu material ya yang saya tidak bisa sebutkan, tapi itu biasanya dipakai untuk mengurangi dari cost dari suatu produk. Yang namanya produk recycle pasti ada efeknya, dan itu biasanya pasti lebih murah. Nah itu yang secara otomatis akan mempengaruhi VOC.
Nah, kalau kita lakukan pengetesan dan kita coba deteksi produk yang kita buat ini apakah masih mengandung unsur itu atau tidak. Karena memang sudah ada sertifikasinya juga ya Bu ya? Sudah ada. Oke. Jadi halaman katalog Prodi Demix ini bisa masuk ke dalam, sudah terlihat. Ini tinggal masuk ke dalam civil work, nanti pilih adhesive atau cement mortar, kita tinggal klik aja, dan nanti di sini bisa masuk ke dalam halaman Demix. Betul. Dan nanti di sini sudah ada kontak personnya juga. Jadi untuk informasi atau misalkan ada kebutuhan mengenai produk Demix, tinggal klik untuk Demix Indonesia. Nanti di situ Bapak bisa langsung bertanya kepada customer service dari Demix-nya. Seperti itu. Dan terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk saksikan terus program dari acara dari Katalog Pro. Setiap hari Senin kita ada Protalk jam 2 siang dan nanti setiap hari Rabu jam 2 siang akan kita ada acara Product of the Week. GoPro, Katalog Pro.